Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dan kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan saya Miranti Musa dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda medan dan tanda jejak. Nah, berikut ini adalah gambaran tentang tanda-tanda medan. Nah, tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping atau pemetaan, seperti peta perjalanan dan peta pita sebagai petunjuk keadaan di kanan dan di kiri jalan. Juga pada peta lapangan dan lokasi sebagai penanda kondisi dan situasi medan yang tergambar di peta. Scouting skill dalam pembuatan tanda medan menggunakan gambar-gambar atau simbol yang sederhana, mudah dibuat dan umum diketahui oleh orang lain, sehingga pada saat melakukan perjalanan sekalipun, tanda-tanda ini dapat dibuat dengan cepat tanpa menghambat perjalanan kita. Nah, bagi orang yang membacanya akan langsung dapat memahami makna-makna dari simbol-simbol yang digunakan sebagai tanda medan. Contoh-contohnya tanda medannya itu sebagai berikut, yaitu seperti masjid, gereja, pura, rawa, sumber air, hutan, pohon kelapa, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini yaitu tanda-tanda jejak dalam pramuka. Gambarnya seperti berikut. Nah, tanda-tanda jejak digunakan sebagai salah satu materi dalam sebuah permainan besar atau Widgame. Widgame itu sendiri apa? Widgame itu adalah permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak. Dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Nah, setiap pos itu diberi tugas atau kegiatan menyelesaikan soal baik dengan menggunakan morse, semapor, sandi, tali temali, ataupun berbagai jenis lainnya. Tanda jejak juga dapat digunakan dalam sebuah kegiatan pengembaraan, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan berbagai jenis kegiatan alam bebas lainnya. Jadi tidak hanya dalam kegiatan pramuka ya. Tanda jejak, pengertian tanda jejak itu sendiri yaitu tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dalam kepramukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Nah, untuk membuat tanda jejak, apa saja sih yang kita butuhkan? Tidak perlu repot-repot ya teman-teman. Tanda jejak yang dapat kita gunakan untuk membuat tanda jejak yaitu kita cukup membutuhkan kayu, batu, ranting, goresan rumput, dan benda-benda lainnya. Yang penting intinya bisa dipahami oleh pembacanya. Nah, berikut ini yaitu tanda jejak di atas tanah. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, tanda jejak di atas tanah digunakan dengan menggores atau menggambar pada bidang tanah yang datar dengan goresan yang agak dalam. Supaya apa? Supaya tidak mudah hilang atau tertutup. Pasti jika ingin membuat tanda jejak di atas tanah, haruslah pada tanah yang lapang atau mudah terlihat ya. Nah, yang berikut yaitu tanda jejak dengan menggunakan batu. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk membuat tanda jejak dengan batu. Cukup kita mencari batu yang ada di sekeliling kita. Nah, itu kita sudah bisa membuat tanda jejak. Nah, menggunakan batu sebagai tanda jejak adalah yang cukup banyak digunakan oleh petualangan. Karena jika disusun dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang. Teman-teman bisa menumpuk batu dengan bentuk yang tak lazim supaya mudah dilihat. Tempatkanlah batu pada tempat yang tak lazimnya batu tersebut berada sehingga mudah dilihat. Nah, yang berikut tanda jejak menggunakan ranting. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ranting juga bisa loh kita gunakan sebagai tanda jejak. Ranting pada pohon bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah. Tanda jejak menggunakan ranting ini umumnya dibuat dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa. Jadi gambarnya seperti di atas ya teman-teman, sangat jelas ya. Dan yang terakhir tanda jejak menggunakan rumput. Jadi teman-teman,
Dengan rumput juga kita bisa membuat tanda jejak. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Dan jika kita menjelajahi padang rumput di mana tidak ada pohon ataupun batu ataupun ranting, maka rumput itu juga bisa kita gunakan sebagai tanda jejak. Nah, caranya yaitu dengan mengikat beberapa rumput menjadi satu bagian dan kita buat menurut fungsi penandaannya. Nah, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.